Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamsul Alam, NIM 105281104623 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini saya buat untuk melakukan konseling, di mana konseling ini saya akan menerapkan keterampilan bertanya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah mikro konseling. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya. Oke, terima kasih karena sudah datang untuk melakukan sesi konseling ini. Jadi sesi konseling ini itu kita akan menggali apa-apa saja masalah yang kamu hadapi dan bagaimana cara kamu menanggapi hambatan-hambatan atau masalah-masalah atau kebimbangan yang mungkin berat untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Jadi kita akan menggali mengenai itu. Jadi selain itu juga sesi konseling ini itu bersifat kerahasiaan. Untuk keseharian Amri ini bagaimana kesehariannya? Ya, untuk beberapa bulan belakang ini saya sebenarnya tidak memiliki kesibukan selain masuk kelas, kuliah, kerjakan tugas, dan membantu ayah dan anak. Itu fine. Jadi sekarang kesibukannya itu kuliah sama bantu orang tua. Terus kalau boleh tahu Amri ini sudah semester berapa di perkuliahan? Kebetulan juga saya apa ya, semester 1 salah tahun depan nggak lama lagi lah semester 2. Berarti semester 1 ini Ya. Tahun ini semester 1 dan sudah di pertengahan semester ya? Akhir sudah. Oke. Beberapa minggu lalu sudah tes. Di dalam perkuliahan, apakah ada hal-hal yang membuat kamu resah mungkin, atau kepikiran, atau mungkin kamu kesulitan untuk berbaur di lingkungan barumu itu? Kan ceritanya ini kamu mahasiswa baru di semester 1. Sebenarnya banyak kesulitan yang membuat saya resah. Ketika saya berada di situasi yang seharusnya membuat saya tenang, membuat saya bisa menggali lebih dalam ilmu, dan ternyata saya melihat sekumpulan orang-orang yang hanya memanfaatkan tempat di mana kita bisa di mana kita mendapatkan kesempatan untuk menggali ilmu lebih dalam, malah mereka menggunakannya hanya untuk mencari dan membangun relasi. Memang bagus untuk membangun relasi, itu harus untuk masa depan kita juga itu penting. Tapi yang membuat saya resah ini, yang saya maksud adalah relasi-relasi yang dibangun bukan relasi yang baik. Maksud saya yang melenceng dari yang seharusnya dikatakan baik. Misal kita lagi belajar di kelas menyendiri gitu, dan ternyata ada sebuah circle lah, bahasa gaulnya sekarang, circle, satu circle bergelombang, begitulah mama. Dan ya mereka menunjukkan sifat asli yang jauh dan kata banyak.
jauh dari yang seharusnya mencerminkan kata mahasiswa. Siswa yang dimana di belakangnya sudah ada kata ma. Jadi itu yang paling membuat saya resah, ada sekumpulan orang-orang yang menyalahgunakan tempat yang seharusnya di mana kita menggali perkuliahan. Pertanyaan saya, bagaimana Amri ini sosialisasinya terhadap dua sirkel ini? Maksud saya itu bagaimana kamu bersosialisasi di lingkungan yang seperti itu? Baik, saya sendiri ya bersosialisasi di dua sirkel ini. Sirkel yang bisa dibilang perilaku yang kurang baik dan yang baik. Nah, saya bersosialisasi dengan sirkel yang baik ini tentunya dengan cara yang baik, pasti makanya dikatakan baik. Ketika saya bersama sirkel ini, tidak lain pasti menyambungkan hal-hal positif. Kalau nggak belajar, mengerjakan tugas, bantuin orang, kata ya mencari kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif. Sedangkan kalau sosialisasi saya bersama dengan sirkel yang kurang baik ini, ya seperti itu tadi saya jelaskan. Melakukan hal-hal yang memang membahagiakan, tapi dia melakukan melupakan seharusnya apa yang seharusnya saya lakukan sampai mengerjakan tugas. Jadi Amri ini bisa berteman dengan yang circle yang buruk, bisa juga berteman di circle yang baik. Saya pribadi tidak memandang latar belakang seseorang untuk berteman. Yang pasti saya tahu orangnya begitu, orangnya begini, ya saya tinggal menyesuaikan diri. Namun sayangnya juga saya susah mengontrol diri, kadang juga ya begitulah, melenceng juga sebenarnya. Kadang lalai terhadap tugas. Mengenai tugas, bagaimana perasaan kamu di saat kamu mengerjakan tugas? Saat mengerjakan tugas, tidak lain sebagai mahasiswa normal ya, pastinya stres. Tapi saya tahu juga di balik pusingnya itu mengerjakan tugas pasti ada hal baik. Di sinilah mahasiswa menggali ilmu lebih dalam. Jadi dengan saya mengerjakan tugas, saya pasti mendapatkan ilmu tambahan yang mungkin bisa saya implementasikan dunia saya, dan tentunya dengan hal yang positif. Namun pas saya mengerjakan tugas yang selain stres ya, selain stres, saya kadang bertanya-tanya, kenapa saya harus melakukan hal? Padahal saya bisa lebih santai. Saya mungkin bisa mendapatkan pelajaran dari kegiatan lain selain mengerjakan tugas. Misal mendapatkan ilmu, kita bahas lebih spesifik lagi. Misal untuk ilmu survival lah di hutan. Kenapa saya harus mengerjakan tugas? Kenapa saya harus menggunakan pulpen? Padahal kan saya seharusnya menggunakan parang. Kan itu lebih menarik. Jadi kadang saya bertanya, kenapa saya harus mengerjakan tugas? Padahal ada yang lebih menarik. Itu sih, selain stres itu juga. Oke, Amri, jadi lain daripada masalah kamu yang ada di kampus, mungkin ada masalah-masalah atau kecemasan yang membuat Amri kepikiran. Ada sih, tapi masih berkaitan dengan dunia kampus, tapi bisa dibilang di luar dari lingkungan kampus.
Masalah saya itu, saya susah menemukan jati diri saya, personal branding saya. Karena kan kita lihat zaman sekarang itu semakin berkembang. Hampir seluruh manusia dan pekerjaan bergantung pada teknologi, adat dan budaya, berada di antara berada di persimpangan antara dilestarikan atau dilupakan. Nah, saya orang yang tidak ada budaya dunia sini bingung menemukan personal branding saya, jati diri saya. Bagaimana cara saya agar bisa sukses tetap melestarikan adat dan budaya saya di balik perkembangan teknologi. Kan kita tahu ya, di balik perkembangan teknologi sekarang tuh adat dan budaya semakin tersisihkan, hampir dibilang dilupakan. Pak, kita lihat ambil contoh di Makassar sekarang. Anak muda yang seharusnya belajar misal alat musik tradisional mana lebih cenderung ke HP, lebih bermain gadget, lebih mengasah skillnya di misal di dunia desainer atau di dunia promosi yang buat ke media sosial. Karena kan peluangnya banyak, peluangnya untuk sukses tinggi kan? Karena perkembangan teknologi. Nah, di balik peluang sukses ini, ada budaya Makassar itu aku dilupakan. Nah, pemuda yang seharusnya mempelajari adat dan budaya, meneruskan adat dan budaya, beralih ke teknologi. Nah, saya salah satu pemuda yang ingin melestarikan budaya saya dengan memanfaatkan teknologi. Nah, masalah saya bagaimana? Saya pernah bertanya sama senior saya di kampus ini, Kak, bagaimana caranya itu Kak bisa melestarikan budaya aku tapi tidak melenceng Kak, atau tetap Kak beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang? Nah, jawaban kita Kak itu simpel sekali. Begini deh, cukup kau cari jati dirimu saja, personal branding. Yang hari demi hari saya cari personal branding itu apa? Gimana pilihanku? Saya tidak menemukan. Nah, itu juga menjadi salah satu masalah yang berat bagi saya. Oke, baik, terima kasih Amri dari apa yang telah kita bahas tadi, mengenai dari dunia kampusnya Amri, masalah-masalah yang ada di kampusnya, bagaimana Amri menanggapinya, terus kemudian di sosialisasinya bagaimana, kemudian juga dari pengusahaan emosinya bagaimana, dan di jati dirinya juga. Mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Saya harap selanjutnya bisa lebih mengenal dirinya lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk telah datang di sesi konseling.